Baik, di kesempatan ini kita akan membahas tentang analisa usaha ayam broiler. Kalau dibilang usaha yang relatif stabil adalah usaha ayam broiler, karena kebutuhan pasarnya akan selalu ada. Selain itu, kita juga tahu bahwa ayam ini adalah salah satu sumber protein hewani yang harganya paling terjangkau dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, bagaimana analisa usahanya? Kita akan bahas satu persatu tentang biaya-biaya yang harus kita keluarkan, berapa nilainya, berapa nanti nilai jualnya, dan berapa keuntungan kita. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bibit DOC atau bibit ayam broiler. DOC adalah singkatan dari day old chick atau ayam broiler yang baru menetas. Ayam broiler yang kita pelihara ini adalah ayam yang setelah menetas, kemudian divaksin, lalu di packing, kemudian ditransport untuk dibawa ke kandang-kandang seperti yang ada di belakang saya ini. Bibit ayam broiler atau DOC ini dipacking dalam kemasan 100 ekor per satu box. Jadi kalau kita membutuhkan 1000 ekor, maka kita bisa membeli sebanyak 10 box. Nah, berapa harga bibit ayam broiler ini? Umumnya ayam broiler ini punya berbagai kualitas. Untuk kualitas terbaik, harganya dibanderol dengan harga Rp6.500 per satu ekor. Meskipun bermacam-macam ya, harganya ini juga relatif naik turun. Kalau kita ayam broiler secara mandiri, kita bisa membeli di kisaran harga seperti itu untuk daerah Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, yaitu Rp6.500 per ekor. Maka kita akan menganalisa sejumlah 1000 ekor, maka biaya yang kita butuhkan untuk membeli bibit adalah Rp6.500 dikalikan 1000, yaitu Rp6,5 juta. Yang kedua adalah biaya untuk kebutuhan pakan. Berapa sih harga nilai untuk kita belanja pakan? Pertama, kita hitung dahulu kebutuhan pakan kita. Untuk satu ekor ayam broiler hingga panen dengan bobot 2 kg, kita akan membutuhkan pakan sebanyak 3 kg. Ingat ya, tiap satu ekor membutuhkan 3 kg pakan. Nah, kalau kita memelihara 1000 ekor, berarti kita membutuhkan 1000 dikalikan 3 kilo, yaitu 3000 kg pakan atau 3 ton pakan. Harga pakan ayam broiler ini juga relatif stabil, tapi juga bermacam-macam tergantung merek yang kita gunakan. Kita ambil nilai yang banyak digunakan, yaitu per kilogram adalah Rp8.500. Karena kita tadi membutuhkan 3 ton, maka kita kalikan 3000 dikalikan dengan 8.500, yakni nilainya Rp25,5 juta. Pakan ayam broiler ini dikemas dalam karung berisi 50 kg pakan. Kalau kita membutuhkan 3 ton, maka tinggal kita bagi saja 3 ton dibagi 50 kg. Nanti akan ketemu berapa jumlahnya. Perlu diperhatikan, sebaiknya kita tidak membeli pakan ini sekaligus, karena pakan ayam broiler ini masa simpannya itu sangat singkat. Dia mudah sekali berjamur jika terkena udara yang lembab. Sedangkan udara kita di Indonesia ini relatif lembab, jadi sebaiknya kita beli untuk 1 minggu ke depan. Setelah untuk 1 minggu ke depan terpakai, kita beli lagi untuk 1 minggu ke depannya lagi, sehingga tidak ada penumpukan barang di gudang kita. Selain itu juga menghemat space, atau kita tidak memerlukan gudang yang terlalu besar, yaitu tadi untuk menjaga kualitas pakan agar selalu fresh atau selalu bagus. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk belanja obat-obatan. Kenapa sih kita memerlukan obat-obatan? Seringkali dalam pemeliharaan ayam broiler ini ada penyakit-penyakit yang menyerang seperti cekrek, koksi, koli, dan lain sebagainya. Nah, untuk menanggulangi penyakit ini, kita juga harus menganggarkan sejumlah uang untuk membeli obat-obatan.
baik itu yang untuk mengobati, mencegah, atau berupa vitamin. Obat-obatan ini biasa disebut dengan OVK atau obat-obatan vaksin dan bahan-bahan kimia yang meliputi alat semprot juga desinfektan. Berapa sih nilainya? Umumnya dipatok dengan harga Rp700 per ekor. Nantinya kita akan membeli berbagai macam itu obat-obatan dan bahan kimia. Kalaupun tidak terpakai juga tidak apa-apa, tapi tetap harus kita anggarkan. Anggarannya yaitu Rp700 dikalikan jumlah ayam yang kita pelihara. Kan tadi kita hitungnya 1000 ekor. Jadi Rp700 dikalikan 1000 ekor. Hasilnya adalah Rp700.000. Yang keempat adalah biaya untuk kegiatan operasional. Apa sih kegiatan operasional itu? Operasional semisal pemeliharaan kita memakai ABK, maka kita anggarkan juga untuk gaji ABK tersebut. Kalau kita kerjakan sendiri, maka biaya operasional itu bisa kita simpan untuk diri kita sendiri. Misal bisa kita pakai untuk beli rokok atau kegiatan operasional lainnya. Semisal kita mau beli obat-obatan, nah bensinnya kita bisa ambilkan dari anggaran operasional tersebut. Berapa nilainya? Untuk kegiatan operasional ini biasanya dipatok Rp1000 per ekor ayam. Kalau ayam yang kita pelihara 1000, maka kita kalikan Rp1000 dikalikan dengan 1000 ekor. Maka nilainya adalah Rp1 juta yang bisa kita pakai untuk kegiatan operasional. Yang kelima adalah biaya lain-lain. Untuk apa biaya lain-lain kita anggarkan? Biaya lain-lain ini untuk kita, salah satunya adalah membayar listrik. Kalau kita kandang close house, maka listriknya juga lumayan besar. Selain untuk kebutuhan pembayaran listrik, biaya lain-lain ini bisa kita gunakan untuk membeli bahan bakar untuk pemanas. Pada saat ayam masih kecil, di mana ayam masih brooding, maka ayam tersebut harus dihangatkan dengan pemanas. Nah, bahan bakarnya kita ambilkan dari anggaran lain-lain ini. Nilainya adalah Rp1.500 per ekor ayam. Karena tadi kita menganalisa 1000 ekor ayam, maka kita kalikan Rp1.500 dengan 1000 ekor ayam. Nilainya adalah Rp1,5 juta. Anggaran itu yang akan kita pakai untuk biaya lain-lain. Semua biaya kebutuhan sudah kita hitung. Sekarang kita hitung berapa nilai yang kita dapatkan setelah kita melakukan panen. Nah, pada saat panen ini biasanya terjadi pada usia ayam yaitu 35 atau 36 hari. Kita kan tadi memelihara ayam 1000 ekor. Rata-rata bobot ayam itu 2 kilo lebih, bisa 2,2, 2,3 dan seterusnya. Tapi ada juga resiko kematian, maka kita ambil nilai tengahnya saja. Ini yang kita ambil cukup rendah ya, biasanya dapatnya lebih dari ini. Kalau ayam kita bobotnya 2 kg, sedangkan yang kita pelihara adalah 1000 ekor, maka kita dapatnya 2 kilo dikalikan 1000 yaitu 2000 atau 2 ton ayam. Mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana dengan yang mati? Pada saat kita membeli ayam broiler itu biasanya ada lebihan bibit. Tiap satu box ada lebihannya 1 atau 2. Nah, itu bisa kita pakai untuk mengkompensasi kematian ayam broiler yang kita pelihara. Sekarang kita kembali ke hitungan, yaitu 2 kg ayam yang kita panen dikalikan dengan 1000 ekor, hasilnya adalah 2 ton. Sekarang kita asumsi harga ayam broiler di kandang adalah Rp20.000 per kilogram. Kan tadi kita panennya dapat 2 ton, dikalikan dengan harga Rp20.000. Maka nilainya adalah Rp40 juta yang kita dapatkan sebagai hasil penjualan. Nah, kita sekarang sudah sampai pada kesimpulan terakhir. Semua biaya yang diperlukan sudah kita hitung. Berapa hasil panen yang kita dapatkan juga sudah kita hitung. Sekarang kita akan menghitung berapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Tadi harga pakan, harga bibit, harga obat-obatan, operasional, dan lain-lain
Jika dijumlahkan hasilnya adalah Rp35.200.000. Sedangkan hasil panen kita, hasil penjualan kita adalah Rp40 juta. Nah, kita kurangkan antara Rp40 juta itu dikurangi dengan Rp35.200.000. Hasilnya adalah Rp4.800.000 jika kita memelihara 1000 ekor ayam dengan resiko kematian yang minim dengan pemeliharaan yang sudah benar. Nah, kalau kalian berminat untuk memelihara ayam broiler, hitungan tadi bisa dipakai acuan, akan tetapi jangan lupa kalian survei dulu di daerah kalian apakah harga bibitnya sama dengan harga yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak sama berarti tinggal menyesuaikan hitungannya. Apakah harga pakannya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi atau sama dengan yang ada di sini. Kalau tidak sama, lebih mahal atau lebih murah, nah kalian tinggal menyesuaikan hitungannya saja. Demikian pembahasan kita tentang analisa usaha ayam broiler. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.